Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana selaku moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang penerapan teknologi informasi dalam manajemen kurikulum. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 6 yang berisikan anggota Gilang Arya Pratama, Baik Yuli Susanti, dan Destri Ramadanti. Baik, langsung saja untuk memperhemat waktu kepada Saudara Gilang untuk mengawali penyampaian materi. Saudara Gilang untuk mengawali penyampaian materi yang telah dipersiapkan. Bab 2. Pembahasan A. Pengertian teknologi informasi. Mengenai definisi dari teknologi yaitu kemampuan manusia untuk memanfaatkan SDA dan SDM-nya dengan menciptakan alat-alat yang berguna bagi kepentingan hidupnya. Pada hakikatnya, teknologi adalah proses untuk mendapatkan nilai tambah. Mengenai teknologi yaitu kabar, pemberitahuan, keterangan, pengertian, penerangan, informasi dapat pula diartikan sebagai hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyiapkan, manipulasi data dalam pembagian acara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pendidikan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen pendukung lembaga pendidikan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan saat melakukan aktivitas pendidikan. Intervensi yang bisa dilakukan TI dalam model pembelajaran yang sudah sangat jelas. Hadirnya e-learning atau pembelajaran interaktif dengan semua variasi tingkatnya telah memfasilitasi perubahan ini. Makna lain dari e-learning yaitu suatu sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet maupun jaringan komputer lain. Keuntungan menggunakan e-learning diantaranya: 1. Menghemat waktu proses belajar mengajar. 2. Mengurangi biaya perjalanan. 3. Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, yaitu infrastruktur, peralatan, buku, dan lain-lain. 4. Menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. 5. Melatih pelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan akademis sangat pantas digunakan karena dapat memberikan berbagai bantuan yang sangat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Fungsi dari teknologi informasi untuk pendidikan adalah untuk menjamin kualitas pendidikan Indonesia pada umumnya dan di sekolah pada khususnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan poin B tentang peran IT dalam mengimplementasikan kurikulum. Ilmu pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami gejala dan fakta alam dan melestarikan pengetahuan tersebut secara konsepsional dan sistematis. Sedangkan teknologi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan. Karena hubungan tersebut, maka perkembangan ilmu pengetahuan selalu terkait dengan perkembangan teknologi. Demikian pula sebaliknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai ciri eksponensial, yaitu semakin lama semakin cepat. Karena hasil dari suatu tahap menjadi dasar dan alasan bagi tahap selanjutnya.
proses dan produk teknologi yang dihasilkan tidak semua dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, terutama proses dan hasil pembelajaran. Teknologi informasi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik terutama komputer. Namun, lebih pada pengolahan data dan informasi sistem komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang berkaitan dengan kurikulum, yaitu pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau user atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, staf, dan data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian-bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogramkan sedemikian rupa sehingga siswa dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Sekian penjelasan dari saya tentang peran IT dalam mengimplementasikan kurikulum. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari poin B. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak merubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Sebagai bagian dari pembelajaran, teknologi informasi memiliki 3 kedudukan. Yang pertama, peran tambahan atau suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui teknologi informasi atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui teknologi informasi. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Walaupun materi pembelajaran melalui teknologi informasi berperan sebagai suplemen, para dosen atau guru tentunya akan senantiasa mendorong, mengunggah, atau menganjurkan para peserta didiknya untuk mengakses materi pembelajaran teknologi informasi yang telah disediakan. Yang kedua, fungsi pelengkap atau komplemen. Dikatakan sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi pembelajaran melalui teknologi informasi diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran melalui teknologi informasi diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau pengayaan yang bersifat enhancement atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, fungsi pengganti atau substitusi. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah para mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahannya. Sehubungan dengan hal ini, ada 3 alternatif model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih para mahasiswa, yaitu apakah
Mereka akan mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan secara konvensional atau tatap muka, atau sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet atau bahkan sepenuhnya melalui internet. Alternatif model pembelajaran manapun yang akan dipilih oleh para mahasiswa tidak menjadi masalah dalam penilaian. Artinya, setiap mahasiswa yang mengikuti salah satu model penyajian materi perkuliahan akan mendapat pengakuan atau penilaian yang sama. Jika mahasiswa dapat menyelesaikan program perkuliahannya dan lulus melalui cara konvensional atau sepenuhnya melalui internet atau bahkan melalui perpaduan kedua model ini, maka institusi penyelenggaraan pendidikan akan memberikan pengakuan yang sama. Keadaan yang sangat fleksibel ini dinilai sangat membantu para mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian perkuliahannya. Para mahasiswa yang belajar pada lembaga pendidikan konvensional tidak perlu khawatir lagi apabila tidak dapat menghadiri kegiatan perkuliahan secara fisik, karena berbenturan dengan kepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan atau ditangguhkan. Apabila lembaga pendidikan konvensional tersebut menyajikan materi pembelajaran yang dapat diakses para mahasiswa melalui internet, maka mahasiswa dapat mempelajari materi perkuliahan yang terlewatkan tersebut melalui internet. Dapat terjadi demikian karena para mahasiswa diberi kebebasan mengikuti kegiatan perkuliahan yang disajikan secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet atau model pembelajaran kedua. Di samping itu, para mahasiswa juga dimungkinkan untuk tidak sepenuhnya menghadiri kegiatan perkuliahan secara fisik. Sebagai gantinya, para mahasiswa belajar melalui internet atau model pembelajaran ketiga. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Jadi, kesimpulan dari materi tentang penerapan teknologi informasi dalam manajemen kurikulum. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam pembagian cara menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang diperlukan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pendidikan, merupakan informasi yang strategi untuk mengambil keputusan. Teknologi informasi merupakan salah satu media yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, dalam penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena sering terjadi penyalahgunaan teknologi informasi. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya penerapan presentasi kita pada pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Saya, Rosiana, dan rekan-rekan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan atau kehilapan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.